Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1. Faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu, ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah Pak, seaqua gelas Pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghasala. Ghasala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh gini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aidiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini ruslun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfaq, jamannya marafiq. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Dalam bab wudu, bahasa Qurannya mengatakan, wa aidiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Aidiakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai ghasala, basuh. Tangan, ghasala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya, kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan, karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghasala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba. Masya Allah. Ba. Lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba. Tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji. Buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib. Halaman 29 sampai dengan 59.
Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada 3 makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya, tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. 3, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala. Masuk kepala nggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf, ya ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren ya, jangan duren yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang 4 ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini, kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang 4 ini wajib.